Ritual nyantet. Ritual apa? Ritual nyantet. Nyantet siapa yang mau disantet? Ada Tommy. Hah? James Tommy. Yang bener, Bah. Iya, apa? Siapa yang mau disantet, Bah? James Tommy. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang ini adalah komplotan dukun yang sedang melakukan ritual untuk melakukan kirim santet. Dan ternyata, mereka melakukan ritual adalah untuk menyantet mati Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui Kang Ujang yang akan disantet mati kumpulan dukun tersebut. Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi sahabat-sahabat, saya datang ke sini bersama Bang Noklik. Bang Noklik mendapatkan informasi dari teman-temannya, katanya ada paguyuban di sini. Paguyuban ini terkenal dengan ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu hitam dan lain-lainnya, kanuragan ilmu-ilmu hitam. Maka dari itu saya penasaran, pengen ngobrol-ngobrol sama mereka. Tapi tadi saya mendapatkan informasi lokasi ini dari Bang Noklik. Bang Noklik dari temennya, sahabatnya, sahabat-sahabat. Ini ada di pinggir jalan nih sahabat-sahabat. Saya ada di pinggir jalan. Lokasinya nggak begitu dalam. Itu mobil saya ada di situ. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika mendatangi sebuah kumpulan dukun yang sedang melakukan ritual menyesatkan di pinggiran hutan. Ternyata, mereka sedang melakukan ritual untuk kirim santet kepada Kang Ujang Bustomi. Kisah ini bermula dari Bang Noklik yang mendapatkan informasi dari seorang warga, yang mana di sebuah tempat di pinggiran hutan, yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Warga tersebut melihat sebuah aktivitas tak biasa yang ada di sana. Penasaran dengan hal tersebut, sang warga mencoba mengamati dari kejauhan, sehingga dia kemudian meyakini mereka adalah kumpulan dukun yang sedang melakukan ritual perdukunannya. Tentu saja warga tidak berani mengusik ritual sang para dukun. Sebab itu dia menghubungi Bang Noklik, yang dia kenal biasa mendatangi para dukun santet. Dan karena mendapat laporan warga itulah Bang Noklik kemudian menghubungi Gus Nur Samsun. Dia ingin mengajak Gus Nur Samsun untuk menyelidiki laporan warga yang katanya melihat kumpulan dukun yang sedang melakukan ritual tersebut. Dan tak ingin menunggu lama, Gus Nur Samsun dan Bang Noklik segera mendatangi tempat yang dimaksudkan oleh warga tersebut. Dan benar saja, ketika mereka mendatangi tempat yang dimaksud, tampak memang ada banyak orang yang berpakaian serba hitam yang ada di sana. Mereka duduk bersila melingkar, dan di tengahnya ada dua orang yang tidur dengan ditutup kain putih yang berbentuk seperti pocong. Dan merasa penasaran, Gus Nur Samsun pun langsung berkata kepada mereka bahwa dia datang adalah karena mendapatkan laporan dari seorang warga, bahwa di hutan ini ada kumpulan dukun yang melakukan ritual tak biasa. Siapakah mereka sebenarnya? Dan mengapa melakukan hal yang tak wajar itu? Tampak para dukun itu merasa tidak senang dengan kedatangan tiba-tiba dari Gus Nur Samsun. Namun mereka akhirnya bercerita bahwa memang mereka adalah kumpulan dukun yang sedang melakukan ritual kirim santet. Dan malam ini, dia melakukan ritual untuk nyantet mati Kang Ujang Bustomi. Tentu saja Gus Nur Samsun cukup kaget dengan yang disampaikan oleh sang para dukun. Yang kemudian diketahui, para dukun sangat dendam kepada Kang Ujang karena telah mengobrak-abrik dunia perdukunan. Dan marah dengan perbuatan Kang Ujang tersebut, mereka kemudian melakukan ritual untuk mengumpulkan kekuatan santetnya, yaitu untuk menyantet mati Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui hal tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Hah? Ada potong. Bah, di rumah nggak ada kasur toh, Mbah. Kenapa bobok di sini? Kenapa tiduran di sini, Mbah? Kok pada diem semua? Saya tanya ya, sahabat-sahabat. Ada tamu loh, Mbah, ini, Mbah. Harusnya kalau ada tamu itu ya disuguhin pakai kopi atau teh hangat. Ini apaan ini bakar-bakaran kayak gini, Mbah? Malam, Mbah, malam. Nah, apa ini? Pulang ke rumah. Bubuk di rumah, bubuk cantik. Nah, gue ritual lah. Ritual apa, Bah? Ritual nyantet. Ritual apa? Ritual nyantet.
Nyantet siapa yang mau disantet? Ada Ada, Tommy. hah? Jam Tommy. Yang bener, Bah. Iya, apa? Siapa yang mau disantet, Bah? Jam Tommy. Kenapa mau disantet, Bah? Ya berkhianat. Mbah. Sebentar, Mbah. Ujang Bustami itu kakak seperguruan saya. Orang urut. Mbah, jangan macam-macam, Mbah. Ini saya adiknya, Mbah. Adik seperguruan. Walaupun saya tidak dianggap, tidak masalah. Yang penting saya menganggap beliau itu kakak senior saya. Kowe mau apa ini? Saya mendapatkan informasi dari Bang Noklek dari temennya. Katanya di sini biasa ada ritual atau paguyuban yang sedang aksi. Nah, saya lihat di sini nggak ada bangunan. Ternyata di sini kayak gini, di hutan kayak gini. Yang bener gimana, Mbah? Hah? Lo neng kene iki. Ketuanya siapa? Di sini ketuanya siapa? Enggak ada. Nggak ada ketuanya. Enggak ada. Kok bukti? Terus alasannya pengen nyantet Ujang Bustami kenapa? Dia berkhianat. Berkhianat apa? Dia membuka guyupan. Ganggu paguyuban. Ya. Paguyuban apa? Paguyubannya di mana? Saya Orang pengen. tadi, boy. Kenapa nggak mau dikasih tahu? Saya kan pengen silaturahim, Mbah, pengen tahu paguyubannya di mana. Ora iso. Nah terus kalau boleh tahu, Mbah, saya perwakilan mewakili Kang Ujang Bustami di situ. Maksudnya pengkhianat itu pengkhianat bagaimana? Berkhianat pokoknya. Iya, jelaskan, Mbah, pengkhianat bagaimana? Barangkali saya bisa menyampaikan kepada beliau. Ora iso. Iki urus aku karo Jam Tommy iki. Kok nggak bisa gimana? Ya jangan main santet-santetan, Mbah. Kita sesama manusia. Kita sama-sama umat manusia, sama-sama makan nasi. Minumnya juga pakai air, bukan pakai debu. Kowe Kenapa? mau apa akhirnya iki? Saya datang ke sini pengen silaturahim, Mbah, pengen ngobrol-ngobrol. Katanya, Mbak, informasi yang saya dapatkan, Mbahnya itu biasa sedang belajar ilmu-ilmu kayak gini. Lah saya penasaran, Mbah. Ya pengen tukar kaweruh lah, Mbah, tukar pengalaman gitu. Ora iso. Beliau we. Kenapa nyuruh saya pulang? Orang saya jauh-jauh datang ke sini, perjalanan saya ada 3 jam, Mbah, ke sini. Ya sing ngakon rene kuwi sapa? Saya kan diajak sama teman saya, Mbah. Terus Mbahnya itu kenapa mengatakan Ujang Bustami itu pengkhianat? Pengkhianat bagaimana? Apa salahnya? Pokoknya berkhianat wong. Iya, berkhianat seperti apa? Saya pengen tahu. Ora perlu roh. Kenapa? Berarti Mbahnya ngapusi, Mbahnya bohong. Oh enggak. Kalau memang Mbahnya benar, buktikan, Mbah. Pengkhianatnya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami? Apa kesalahannya? Kesalahannya ya. Ya, kesalahannya apa? Mergo dhek iki ngomong nek ora bakal ngutuh-ngutuh guyupan iki. Maksudnya sudah ada perjanjian. Wis ana perjanjian ngono. Nggak akan mengusik paguyuban ini. Itu tahun berapa? Wis suwi aku wis lali. Kalian lupa perjanjiannya kapan? Ikut campur urusan ini. Ya jangan gitu, Mbah, jangan gitu. Ya kita kan bisa diobrolkan baik-baik secara kekeluargaan, secara persahabatan. Ya mungkin barangkali beliau khilaf atau bagaimana. Emang apa yang dilakukan apa? Koncoku diobrak-abrik kabeh. Teman sampean diobrak-abrik sama Ujang Bustami. Kang Ujang Bustami. Ya. Mungkin itu kesalahan dari teman-teman sampean. Hah? Nggak mungkin Kang Ujang melakukan kesalahan. Ini yang sekarang saya pengen minta kejujuran kalian. Yang salah siapa? Salah ya Ujang Bustami. Kenapa kesalahannya Kang Ujang itu di mana? Ngobrak-abrik koncoku kabeh. Mengobrak-abrik teman-teman kalian. Ya. Terus teman-teman kalian saat ini masih hidup atau enggak? Hah? Masih hidup. Ya. Terus laporan sama sampean. Ya. Kalau berani ya datangi, Mbah. Datangi Kang Ujang, ngajak ngobrol baik-baik. Kalau nggak bisa ngajak ngobrol baik-baik, ya duel secara 1 lawan 1. Ya jangan kayak gini main belakang. Percuma main belakang kayak gini nyantet-nyantet Kang Ujang. Ora urus. Untungnya apa kalian nyantet Kang Ujang? Tujuannya apa? Kenapa ini dipocong kayak gini? Tujuannya apa? Ini apa, Mbah ini? Iki tumbale ngene iki. Ini tumbalnya. Ya. Sampai tujuannya menyantet Kang Ujang itu nyantet apa? Sakit, mati, atau apa? Cacat atau apa? Mati. Kenapa kalian pengen membunuh Kang Ujang? Ben gak ngobrak-ngobrak koncoku mah. Segitu bencinya kah kalian kepada Kang Ujang? Hah? Kenapa kalian pembencinya? Kenapa? Apakah obrak-abrik? cuman alasan obrak-abrik itu saja? Iya.
Kalau begitu tujuan saya berubah, Mbah. Tadinya saya tujuannya pengen silaturahim ke sini. Kalau kalian niat kalian seperti itu, bersikukuh, tidak bisa dikasih tahu, maka saya niat saya datang ke sini menantang kalian. Jangan sekali-kali mengusik kakak saya, kakak seperguruan saya, sebelum kalian bisa melangkahi saya. Saya jajal. Berarti yang ngobrak-abrik. Saya boleh ngobrak-abrik atau apa, boleh sini, Bang Noklek. Kita cari tempat. Bensinnya ambil, bensinnya ambil. Takutnya buang mereka. Sekarang begini, Mbak. Sebentar, slow, santai. Jadi saya mau kabur, Mbak. Slow, Mbak, santai. Saya tidak akan kabur. Saya akan tetap di sini. Tapi di sini ada perjanjiannya. Kalian pernah membuat perjanjian sama Kang Ujang Bustami? Ya. Perjanjiannya dulu seperti apa? Saya pengen dengar. Jadi orang abrik. Perjanjiannya tidak akan mengusik kalian, mengobrak-abrik paguyuban kalian. Yo. Nah, sekarang saya mewakili beliau. Saya atau kami tidak akan mengusik paguyuban kalian apabila kalian bertobat. Apabila Orang tobat. kenapa nggak mau tobat? Orang bisa kok yang nobat uang. Mengalahkan nggak bisa. Tenang, Mbak, slow. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, apabila saya menang, maka sampean harus menghentikan langkah sampean atau niat sampean untuk melukai atau mencelakai kakak saya. Nah, aku kalah wan dibom. Oke, berarti sampean pernah nonton YouTube saya? Bolak-balik nonton. Oh, bolak-balik, sering nonton YouTube saya. Oh, jadi sampean harus siap. Itu sudah saya bawakan bensin. Kalian harus saya bakar kalau kalian kalah. Yo. Siap? Ya. Berarti kita musnahkan Bang Noklek. Siap. Sekarang saya tantang 1 lawan 1. Silakan, Bang Noklek. 1 lawan 1 kalau berani. Oh. Oh, siapa yang mau maju? Oh, jangan curang. Oh, kita satu kalau roket. Mereka kayaknya Dan semua yang curang sudah dikasih. silakan. Itu teman kalian, saya tidak akan meladeni kalian sebelum teman yang kalian kain kafan itu bangun. Saya tantang mereka juga. Kalian kita bakar rame-rame. Sudah tikus. Tantang kalian maju bareng-bareng. Silakan. Yang tahu rasa pungkasan seperti apa? Bang Noklek pungkasan.
biar tahu rasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang ilmunya mereka. Buang. Kita tumbuk di sini. Nih, gotong nih. Mereka berat juga. Tumbuk di sini. Terjadi pertarungan yang sangat menegangkan. Dengan kekuatan yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Namun pada akhirnya, ilmu hikmah Gus Nur Samsun yang kemudian menunjukkan kekuatannya. Ilmu pamungkas yang luar biasa itu menghantam, hingga para dukun itu tumbang berkalang tanah. Gus Nur Samsun pun segera mencabut ilmu hitam mereka. Dan untuk memberikan pelajaran dukun lain yang menyaksikan, Gus Nur Samsun menghabisi mereka dan membakarnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah.